losing time, I'm fading fast. Mugello memanas. Rossi bikin ulah. Bos Ducati murka besar. Lintasan legendaris Mugello yang seharusnya menjadi panggung kehormatan bagi para pembalap Italia kini berubah menjadi medan perang psikologis dan drama internal yang tak terduga. Hanya beberapa hari sebelum MotoGP Italia 2025 berlangsung, publik dikejutkan oleh kabar mengejutkan dari Valentino Rossi. Dalam sebuah pertemuan informal yang kemudian menyebar luas, Rossi akan siap memberikan bonus $100.000 Amerika kepada Francesco Pecco Bagnaia jika berhasil mengalahkan Marc Marquez pada balapan utama di Mugello. Tindakan itu kontan menimbulkan gelombang kejutan, bukan hanya di kalangan fans, tetapi juga di dalam garasi Ducati sendiri. Bos Ducati dikabarkan marah besar dan menyebut tindakan Rossi sebagai sesuatu yang sudah keterlaluan. Langkah mantan juara dunia itu dinilai sebagai bentuk intervensi yang mengganggu dinamika internal tim, bahkan secara terang-terangan dianggap sebagai upaya adu domba antara dua pembalap utama Ducati, sang pembalap utama Pecco Bagnaia dan sang bintang baru, Marc Marquez. Valentino Rossi memang bukan orang asing bagi Pecco Bagnaia. Sang pembalap asal Turin ini adalah anak didik Rossi di VR46 Academy dan telah lama mengidolakan sang mentor. Namun, kedekatan emosional ini justru menjadi sumber masalah. Dengan menjanjikan uang sebesar itu di tengah tekanan klasemen yang semakin ketat, Rossi seakan menyisipkan unsur pribadi dalam kompetisi profesional. Ducati menilai langkah ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga berbahaya secara psikologis. Mereka melihat adanya niat terselubung untuk mengalihkan perhatian Bagnaia dari target utamanya, meraih gelar ketiganya di MotoGP. Alih-alih fokus pada strategi tim dan pengembangan teknis motor, perhatian Bagnaia kini terbagi antara mengejar gelar dan memenuhi tantangan berbonus tinggi dari sang guru. Di tengah kehebohan yang bergejolak ini, Marc Marquez memilih sikap berbeda. Ia tak meladeni komentar atau tantangan dengan retorika panas. Saat diwawancara usai jelang MotoGP Mugello, Marc hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku di sana hanya untuk balapan. Fokusku adalah tampil sebaik mungkin dan memberi hasil terbaik untuk tim," ungkap Marquez dengan tenang. Ia menambahkan dengan nada rendah hati, "Pecco adalah pembalap luar biasa. Jika dia menang, aku akan jadi orang pertama yang menyalaminya. Aku tidak berpikir hal-hal di luar lintasan. Yang aku pikirkan hanya pengereman di tikungan pertama dan bagaimana menyatu dengan motorku," tambah Marquez. Ketika ditanya apakah dirinya merasa diprovokasi, Marc hanya menjawab, "Aku bukan orang yang mudah terpengaruh. Aku hormati semua orang, termasuk Rossi. Tapi urusanku adalah di trek, bukan di meja taruhan," tutupnya dengan sikap rendah hati. Sikap tenang dan merendah ini justru memperlihatkan karakter besar Marc Marquez. Di saat tekanan datang dari berbagai arah internal, rival, serta media, ia tetap berdiri tegak dengan fokus yang tidak tergoyahkan. Efek dari langkah Rossi mulai terasa di dalam garasi Ducati. Beberapa anggota tim merasa situasi ini menciptakan atmosfer yang tidak sehat. Mereka khawatir bahwa persaingan yang seharusnya membangun justru akan berubah menjadi permusuhan terselubung. Apalagi, status Marquez sebagai pembalap baru di tim pabrikan masih dalam tahap penyesuaian. Dengan langkah Rossi, ada kesan bahwa Marquez tidak benar-benar diterima oleh sebagian kubu internal yang masih mendukung Bagnaia secara penuh. Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa Mugello adalah kandang Ducati dan rumah bagi Bagnaia. Tekanan untuk tampil sempurna tidak hanya datang dari tim, tapi juga dari publik Italia dan kini, dari Rossi sendiri. Ducati khawatir tekanan berlapis ini akan memicu keputusan-keputusan impulsif di atas motor yang berisiko tinggi. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah yang dilakukan Rossi ini adalah bentuk kasih sayang seorang mentor kepada muridnya, atau justru langkah politis untuk mengganggu kestabilan dominasi Marc Marquez? Rossi diketahui memiliki sejarah panjang persaingan dengan Marquez yang tidak pernah benar-benar membaik. Apakah kini, lewat muridnya sendiri, ia mencoba menghalangi kebangkitan rival lamanya? Bagi Ducati, spekulasi itu bukan sekadar teori. Mereka menilai bahwa saat ini adalah masa-masa krusial dalam perebutan gelar dan langkah Rossi bisa sangat merugikan. Tak hanya bagi Marquez, tapi juga bagi Bagnaia sendiri yang bisa kehilangan fokus dan malah tersandung oleh tekanan dari banyak arah. MotoGP Mugello 2025 kini berubah total. Balapan ini bukan hanya soal siapa tercepat, tapi siapa yang paling kuat secara mental. Bagnaia harus menentukan apakah ia akan membiarkan emosinya dikendalikan oleh tekanan eksternal, atau tetap teguh pada strategi tim. Marquez, di sisi lain, harus menjaga performanya di tengah tekanan yang makin tajam dari dalam timnya sendiri. Ducati sebagai pabrikan harus segera mengambil langkah tegas untuk meredam gejolak ini.
Jika tidak, mereka bisa kehilangan momentum perebutan gelar, bukan karena kalah cepat, tapi karena kalah bersatu. Yang paling dikhawatirkan oleh manajemen Ducati adalah efek ke depan dari insiden ini. Jika atmosfer tim berubah menjadi medan pertarungan ego, maka seluruh struktur pabrikan bisa goyah. Apa yang dibangun bertahun-tahun lewat sinergi teknis, dukungan sponsor, dan manajemen balap bisa runtuh hanya karena satu langkah kontroversial dari figur eksternal yang punya pengaruh besar. Pertarungan antara Bagnaia dan Marquez sudah cukup panas sejak awal musim. Tapi dengan masuknya Rossi dalam skema secara langsung, tensi berubah menjadi ledakan yang bisa menghancurkan atau mengukuhkan. Mugello bukan lagi sekadar balapan kandang, tapi arena adu strategi, ego, dan loyalitas. Ducati harus memilih dengan bijak, menjaga keharmonisan tim, atau membiarkan drama ini tumbuh menjadi bara yang menghanguskan segalanya. Sementara itu, Marc Marquez tetap berjalan di jalurnya, tenang, rendah hati, dan sangat fokus. Dalam diamnya, mungkin justru tersembunyi kekuatan paling mematikan. Dalam situasi ini, Mugello akan menjadi panggung ujian. Apakah Ducati mampu menyatukan dua kekuatan besar dalam satu tujuan? Atau justru langkah Rossi menjadi titik pecah yang mengakhiri dominasi merah Ducati di dunia MotoGP? $100.000 Amerika dari Rossi. MotoGP Mugello jadi ajang adu domba Bagnaia versus Marquez. MotoGP Italia 2025 yang akan digelar di sirkuit Mugello pada 22 Juni, dipastikan menjadi salah satu seri paling panas dan penuh tekanan dalam kalender musim ini. Balapan di kandang sendiri bagi Francesco Pecco Bagnaia tidak hanya menjadi ajang pembuktian teknis, tetapi juga menjadi panggung besar pertaruhan moral dan emosi. Di tengah performa yang belum konsisten sepanjang musim, tekanan dari publik Italia begitu besar. Sementara itu, Marc Marquez datang dengan momentum luar biasa, meraih 11 kemenangan sejauh ini dan unggul jauh di klasemen. Namun tensi meningkat tajam bukan hanya karena pertarungan dua pembalap top Ducati, tetapi juga karena langkah mengejutkan dari Valentino Rossi yang menjanjikan bonus sebesar $100.000 Amerika kepada Bagnaia jika ia mampu finish di depan Marc Marquez di Mugello. Marc Marquez, yang musim ini menemukan kembali performa puncaknya, tampil konsisten dan meyakinkan di berbagai trek. Kemenangan demi kemenangan membuktikan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan besar di MotoGP. Meski demikian, Marc tetap menunjukkan sisi manusiawinya. Kepala mekaniknya, Rigamonti, mengatakan bahwa Marc tidak segan mengakui kesalahan, menyapa semua anggota tim, dan selalu menjaga komunikasi yang sehat. Marc selalu mengatakan dia salah, bahwa dia membuat kesalahan, bahwa dia tidak memberikan instruksi yang tepat. Dia menyapa semua orang, berterima kasih kepada semua orang. Seharusnya seperti itu, tapi sebenarnya tidak umum, ungkap kepala mekanik Marc Marquez. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Marquez bukan hanya soal teknik atau mesin. Ia membangun hubungan tim yang solid, mengakui kesalahan, dan tetap membumi. Dalam dunia MotoGP yang penuh ego dan tekanan, sikap seperti ini menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang. Sementara itu, Bagnaia berada di persimpangan jalan. Setelah 2 musim berturut-turut menjadi juara dunia, ia mengalami awal musim ini yang sulit. Beberapa kali gagal tampil kompetitif dan kehilangan perasaan dengan motornya, ia mencoba bangkit dengan berbagai penyesuaian teknis. Mugello menjadi titik penting baginya. Trek ini bukan hanya akrab, tapi juga penuh sejarah pribadi. Namun tekanan makin berat ketika Rossi, sebagai mentor sekaligus pemilik tim VR46, secara terbuka memberikan bonus $100.000 Amerika jika Pecco mampu mengalahkan Marc Marquez di Mugello. Ini bukan insentif biasa. Di paddock, langkah ini dipandang sebagai bentuk dukungan, tapi juga sebagai pemantik konflik yang bisa memecah konsentrasi dua pembalap Ducati yang sama-sama mengincar gelar. Banyak pihak mulai menyebut ini sebagai bentuk adu domba halus dari Rossi, karena dengan memberi imbalan tinggi untuk satu rider agar mengalahkan rider lain dari tim yang sama, tensi internal bisa meningkat. Marquez tentu menyadari hal ini, namun secara klasemen ia tetap unggul. Bagi Bagnaia, tantangan ini memberi semangat tambahan, tetapi juga beban moral dan ekspektasi yang besar dari mentor dan publik. Jika tidak dikelola dengan cermat, langkah Rossi ini bisa memecah keseimbangan internal Ducati. Namun jika sukses, ini bisa menjadi titik balik performa Bagnaia dan membuat persaingan gelar semakin terbuka. Di sisi lain, Ducati sendiri kini berada di tengah api yang menyala dari dua sisi. Di satu sisi ada Bagnaia, pembalap utama mereka beberapa musim terakhir.
Di sisi lain ada Marquez, pembalap baru yang langsung memberi hasil nyata. Rivalitas ini sudah tidak bisa dipungkiri. Mugello menjadi momen krusial yang bisa menentukan arah tim ke depan. Apakah mereka tetap menjaga netralitas atau mulai condong kepada pembalap yang secara statistik lebih unggul? Ketegangan ini dipastikan terasa di dalam garasi, dan pengelolaan tim akan diuji pada level tertinggi. Secara teknis, Mugello adalah salah satu sirkuit paling menuntut. Trek lurus panjang menguntungkan Ducati, namun sektor teknikal menuntut presisi dan keberanian. Cuaca panas atau lembab bisa jadi variabel yang mengubah semuanya. Ban, pengaturan motor, dan stamina mental akan menjadi penentu. Dalam situasi seperti ini, dukungan publik bisa jadi kekuatan besar atau justru beban tambahan. Bagi Bagnaia, segala hal yang tidak terlihat, seperti tekanan psikologis, harapan sponsor, dan ekspektasi mentor, bisa lebih berat daripada menikung di Arrabbiata. Jika Bagnaia menang dan bonus cair, ia membuktikan bahwa ia masih sanggup berdiri sejajar dengan Marquez. Jika Marc tetap dominan, maka langkah Rossi bisa saja dianggap gagal dan justru memperkuat posisi Marc sebagai pemimpin tak tergoyahkan. Yang paling riskan, tentu, adalah jika adu gengsi ini berujung pada insiden di lintasan yang bisa memecah kekompakan tim dan merusak strategi jangka panjang Ducati dalam perebutan gelar. Beberapa faktor kunci akan menentukan arah balapan. Bagaimana Bagnaia merespons tekanan dan tantangan dari mentornya? Apakah Marquez tetap fokus tanpa terpengaruh drama di luar lintasan? Dan bagaimana Ducati menjaga kesetaraan dukungan untuk keduanya? Serta bagaimana cuaca dan kondisi teknis berkembang sepanjang akhir pekan. Ini bukan sekadar balapan. Ini adalah pertarungan kompleks yang memadukan strategi, emosi, dan reputasi. MotoGP Mugello 2025 telah menjadi medan pertempuran penuh intrik. Bonus $100.000 Amerika dari Rossi adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Loyalitas, tekanan, dan mungkin strategi tersembunyi untuk mengganggu keseimbangan kekuatan di dalam Ducati. Di antara kecepatan dan tikungan, pertarungan ini akan menjadi salah satu yang paling menentukan arah perebutan gelar dunia musim ini. Dan siapapun yang keluar sebagai pemenang di Mugello, ia akan membawa lebih dari sekadar poin. Ia akan membawa cerita besar yang akan dikenang dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez kunci inovasi Ducati GP25. Masukan tajam di tes Aragon beri dampak signifikan untuk Ducati. Setelah menyapu bersih Grand Prix Aragon dengan kemenangan sempurna, pole position, fastest lap, sprint race, dan balapan utama, Marc Marquez kembali mencuri perhatian dunia MotoGP, bukan hanya lewat performa kompetitifnya, tetapi juga kontribusinya yang signifikan dalam pengembangan teknis motor Desmosedici GP25. Dalam sesi tes resmi pasca race yang digelar di Motorland Aragon, pembalap berusia 32 tahun itu turun langsung mencoba sejumlah komponen vital untuk proyek GP25 Ducati, termasuk paket aerodinamika baru, sistem pendinginan yang diperbarui, serta rem depan berdiameter besar. Namun, bukan hanya waktu lap atau data telemetri yang membuat padek Ducati bersorak, melainkan ketajaman, kedalaman, dan akurasi masukan teknis yang diberikan oleh Marquez kepada tim pengembang. Marc Marquez memasuki garasi Ducati pada Senin pagi pasca balapan dengan pendekatan berbeda dari pembalap kebanyakan. Bukannya sekadar mengandalkan insting atau preferensi pribadi, ia membawa catatan teknis lengkap yang merinci bagian per bagian dari komponen yang diuji. Dengan metodologi nyaris seperti seorang insinyur, Marc mencoba fairing aerodinamis baru yang dirancang untuk menambah stabilitas saat pengereman dan memberikan downforce ekstra di tikungan cepat. Hasilnya cukup menjanjikan, meskipun belum signifikan dari sisi catatan waktu. Dalam komentarnya kepada media dan teknisi, Marc menilai bahwa fairing baru tersebut memiliki potensi, terutama dalam menciptakan rasa percaya diri di bagian depan motor saat memasuki tikungan berkecepatan tinggi. Namun, ia juga menekankan bahwa peningkatan tersebut belum cukup revolusioner untuk langsung digunakan di semua trek. Ia menganjurkan agar Ducati mempertimbangkan pendekatan modular, menggabungkan elemen aero baru dan lama, untuk menciptakan konfigurasi paling optimal tergantung sirkuit yang dihadapi. Lebih lanjut, Marquez juga menguji sistem rem depan dengan cakram berukuran 355 mm, yang secara teori menawarkan kontrol suhu lebih baik dan kestabilan saat pengereman mendalam. Namun di mata Marc, peningkatan performa tersebut tidaklah mutlak. Ia menyampaikan bahwa meskipun terasa perbedaan kecil di tikungan-tikungan tertentu, khususnya pada hard braking zones seperti di tikungan 12 dan 14, secara keseluruhan rem baru itu tidak memberi lonjakan performa yang cukup signifikan untuk dijadikan standar. Ia menyarankan agar rem tersebut dijadikan opsi situasional, digunakan hanya di sirkuit dengan temperatur tinggi atau pengereman ekstrim, seperti Sepang atau Motegi.
Pendekatan pragmatis dan taktis ini menuai pujian dari banyak pihak, termasuk kepala teknis Ducati yang merasa terbantu karena mendapat panduan konkret untuk keputusan homologasi. Namun, mungkin masukan paling mengejutkan sekaligus penting dari Marc adalah penilaiannya terhadap struktur keseluruhan GP25 dibandingkan GP24. Dalam analisisnya, Marc menyampaikan bahwa GP25 masih sangat mirip dengan pendahulunya, baik dari sisi geometri sasis, karakter mesin, hingga sensasi umum di atas motor. Ini, menurutnya, adalah hal yang baik dan buruk sekaligus. Baik karena basis GP24 memang sangat kompetitif dan terbukti membawa Jorge Martin meraih gelar juara dunia. Tapi juga bisa menjadi penghambat inovasi jika Ducati tidak berani mengambil risiko dalam mengejar keunggulan teknis lebih lanjut. Masukan ini memancing diskusi strategis di dalam tim, karena sejauh ini Ducati memang mengandalkan evolusi bertahap ketimbang perubahan besar. Namun kini, dengan tekanan dari Yamaha dan Aprilia yang makin agresif di paruh musim, ada kebutuhan untuk membuat langkah lebih berani, dan disitulah kehadiran Marc menjadi sangat berharga. Reaksi dari manajemen Ducati pun tidak main-main. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, menyatakan dalam konferensi pers bahwa Marc Marquez telah menjadi katalis perubahan budaya teknis dalam tim. Ia menyebut bahwa sejak kehadiran Marc, tim teknis Ducati bekerja dengan cara yang lebih terstruktur, cepat, dan presisi karena mendapat feedback yang tidak hanya jujur, tapi juga penuh perhitungan. Bahkan General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, yang dikenal sangat detail dan keras kepala dalam hal pengembangan teknis, mengakui bahwa Marc telah membantu membuka perspektif baru dalam hal korelasi antara data dan feeling pembalap. Menurut Dalinya, Marc tidak hanya memberitahu bagian mana yang perlu diperbaiki, tetapi juga menjelaskan mengapa, kapan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika motor secara keseluruhan. Masukan Marc menantang kami untuk berpikir ulang. Ia tidak hanya mengkritisi, tapi memberi arah solusi, kata Dalinya dalam wawancara khusus. Selain itu, Dalinya juga mengungkapkan bahwa Marc memberikan jenis masukan yang sangat langka, dan ia mengaku tidak mendapatnya sejak era Casey Stoner. Kami sudah lama tidak mendapat masukan sestruktural dan sepresisi ini sejak era Casey. Marc mengubah dinamika komunikasi teknis di dalam garasi kami, ungkap Dalinya penuh semangat. Menariknya, Marc tidak bekerja sendirian. Dalam tes tersebut, ia berbagi data dan diskusi terbuka dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Meski di lintasan keduanya adalah rival perebutan gelar dunia, di dalam garasi mereka saling menghormati dan belajar satu sama lain. Pecco bahkan menyebut bahwa Marc membawa tingkat profesionalisme baru dalam proses pengujian. Ia menyebut bahwa saat para pembalap lain duduk santai di paddock setelah sesi uji coba, Marc justru berdiri bersama para teknisi, menonton ulang footage onboard, mencocokkan data telemetri, dan mencatat di iPad pribadinya. Sinergi ini kini menjadi fondasi utama dalam rencana besar Ducati untuk menyempurnakan GP25 sebelum batas homologasi resmi di Grand Prix Misano. Jika hasil evaluasi dari tes Aragon ini dikombinasikan dengan input dari test rider Michele Pirro dalam sesi lanjutan di Barcelona dan Mugello, Ducati bisa memiliki data yang sangat lengkap untuk mengambil keputusan strategis jangka panjang. Keberhasilan Marc Marquez memberikan masukan tajam dalam pengembangan teknis ini juga berdampak pada ambisi Ducati musim 2025 secara keseluruhan. Dengan 4 kemenangan sejauh ini, keunggulan poin yang nyaman di klasemen sementara, dan dominasi teknis di lintasan, Marquez tengah dalam jalur untuk merebut gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya, dan yang pertama bersama Ducati. Tapi lebih dari itu, ia kini juga menjadi sosok sentral dalam transformasi Ducati sebagai tim pabrikan yang tak hanya mengandalkan mesin cepat, tapi juga kecerdasan kolektif dari seluruh personel teknisnya. Jika GP25 benar-benar menjadi motor terbaik yang pernah dikembangkan Ducati, maka sejarah akan mencatat bahwa titik baliknya terjadi bukan di laboratorium atau simulasi komputer, melainkan di sirkuit Aragon, ketika seorang Marc Marquez berbicara dan seluruh tim mendengarkan dengan penuh hormat. Dominasi tanpa ampun, Marc Marquez bangkit bersama Ducati Lenovo. Sapu bersih GP Aragon dan Aragon Test. Suasana di paddock Ducati Lenovo berubah menjadi medan yang penuh optimisme dan kekaguman setelah Marc Marquez kembali menunjukkan performa luar biasa dalam tes resmi pasca GP Aragon. Hanya sehari setelah meraih kemenangan meyakinkan di balapan utama, di mana ia menyapu bersih semua sesi mulai dari latihan hingga podium tertinggi, Marquez kembali menggebrak dunia MotoGP dengan performa dominan di atas Desmosedici GP25, motor prototipe terbaru Ducati untuk musim 2025. Bila kemenangan hari Minggu menjadi simbol kekuatan balapannya, maka tes hari Senin ini menunjukkan sisi teknis dan intelektual dari Marquez sebagai pembalap pengembang kelas dunia.
Tes ini menjadi salah satu yang paling penting bagi Ducati. Mereka membawa serangkaian komponen dan perangkat eksperimental untuk GP25, termasuk sasis baru yang dikembangkan dari bahan karbon dan titanium, desain fairing aerodinamis yang disempurnakan, serta sistem elektronik terbaru berbasis pemetaan dinamis. Marquez menjadi pembalap utama yang menguji semua elemen ini secara penuh. Sejak sesi pagi dimulai, seluruh perhatian tertuju pada 93 yang keluar dari garasi dengan motor bermata tajam dan tampilan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah beberapa lap pemanasan, Marquez langsung mencatat waktu yang mencengangkan, hanya terpaut sepersekian detik dari rekor sirkuit yang ia cetak sendiri sehari sebelumnya saat balapan. Namun yang membuat para insinyur Ducati terpukau bukan hanya kecepatannya, melainkan konsistensinya dan kualitas feedback teknis yang ia berikan. Dalam diskusi intens di pit lane, Marquez terlihat sangat aktif menjelaskan sensasi saat melewati tikungan cepat, membedakan perilaku motor di sektor teknis, dan memberikan saran konkret soal respons suspensi dan karakter traksi. Luigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, bahkan menyebutnya sebagai salah satu sesi tes paling produktif dalam sejarah pengembangan motor Ducati. Marquez mampu merinci perbedaan performa antara dua jenis swing arm dalam waktu hanya 3 lap, dan menyarankan penyesuaian kecil pada engine mapping yang kemudian terbukti meningkatkan akselerasi keluar tikungan. Hari Senin pagi di Aragon dimulai dengan suasana hangat, matahari bersinar lembut, dan trek bersih tanpa gangguan. Marc Marquez keluar dari garasi sekitar pukul 10 waktu setempat, disambut sorakan kecil dari para awak media dan mekanik. Di atas GP25, Marquez terlihat fokus penuh. Hanya butuh beberapa lap baginya untuk mencatat waktu kompetitif, dan di pertengahan tes, ia sudah mencatat waktu tercepat yang lebih cepat dari catatan pole positionnya sendiri dari hari Sabtu. Bukan hanya Ducati yang terkejut, seluruh paddock tercengang. Lebih dari sekadar kecepatan mentah, yang paling mengesankan dari Marc adalah kemampuannya membaca karakter motor dengan presisi yang luar biasa. Dalam setiap sesi keluar masuk garasi, ia membawa serta analisis tajam tentang bagaimana motor bereaksi di berbagai sektor sirkuit. Di tikungan cepat seperti sektor 2 Aragon, ia mencatat adanya peningkatan traksi belakang hingga 8%. Di sektor 3, di mana pengereman berat dibutuhkan, ia menyarankan modifikasi pada engine brake mapping yang langsung direspons oleh tim teknik Ducati dengan pembaruan software. Dalam waktu 3 jam, Marquez sudah menguji beberapa kombinasi setup berbeda, dan hampir semuanya menghasilkan peningkatan signifikan dalam waktu tempuh. Luigi Dalinya, otak di balik kebangkitan Ducati dalam 5 tahun terakhir, bahkan menyebut sesi ini sebagai salah satu tes paling produktif sepanjang sejarah pabrikan. Marc tidak hanya mengemudi dengan cepat, tapi ia berpikir seperti insinyur. Ia tahu apa yang ia butuhkan, dan ia tahu bagaimana menyampaikannya, ucap Dalinya kepada awak media. Hal ini diperkuat dengan komentar dari Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, yang menyatakan bahwa input Marquez bahkan telah memengaruhi keputusan desain GP25 untuk 2 pembaruan yang akan datang. Di sisi lain, para rival tampak mulai waspada. Fabio Quartararo yang juga mengikuti tes hari itu, tampak frustrasi setelah hanya mampu menempati posisi ketiga tercepat. Marc terlalu cepat untuk seseorang yang baru saja pindah motor musim ini. Kalau dia begini terus, 2025 akan jadi musim yang berat, kata Quartararo. Bahkan Pecco Bagnaia, rekan setim Marquez dan juara dunia 2 kali, mengakui bahwa Marc adalah benchmark baru. Saya belajar banyak darinya hari ini. Dia bisa langsung tahu titik lemah motor dan memberi solusi dalam 1 kali run, ungkap Bagnaia. Salah satu aspek paling menarik dari sesi tes ini, adalah bagaimana Marquez bereksperimen dengan perangkat aerodinamika baru Ducati. Dalam salah satu stint siang hari, ia mencoba fairing dengan elemen downwash yang menghasilkan tekanan udara ke roda depan untuk mengurangi wheelie saat akselerasi. Hasilnya, catatan waktu di sektor 4 membaik 0,21 detik dibandingkan dengan perangkat sebelumnya. Marquez juga mencoba duduk lebih ke belakang untuk menyesuaikan ergonomi riding style-nya, meniru gaya bawa lamanya di Honda RC213V. GP25 ternyata sangat fleksibel dalam hal adaptasi ergonomis, sesuatu yang dulunya sulit ia rasakan di pabrikan sebelumnya. Para pengamat mulai menyimpulkan bahwa kombinasi Marquez dan Ducati GP25 bisa menjadi dominasi baru yang bahkan lebih berbahaya dibanding era lamanya bersama Honda. Ini bukan sekadar karena kecepatan, tetapi karena seluruh sistem pengembangan kini berjalan 2 arah. Ducati mendengarkan Marc, dan Marc membantu Ducati menajamkan setiap detail. Dalam sebuah wawancara singkat usai sesi, Marc menyatakan, motor ini belum sempurna sepenuhnya. Tapi hari ini saya merasa kami menemukan dasar-dasar keunggulan untuk balapan yang akan datang. Sesi tes ini menandai lebih dari sekadar uji coba teknis. Ia adalah deklarasi tidak langsung bahwa Marc Marquez telah berubah, dari sekadar gladiator yang mengandalkan insting dan adrenalin,
menjadi arsitek kemenangan yang menggabungkan kecerdasan teknis dengan kemampuan balap kelas dunia. GP25 adalah kanvasnya, dan ia kini mulai melukis sesuatu yang bisa menjadi mahakarya baru dalam sejarah MotoGP. Losing time, I'm fading fast.